Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Rabu 27 Mei 2020. Firman Tuhan akan kita renungkan dari Injil Yohanes 17 ayat 11b sampai dengan 19. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan warta kabar gembira Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakannya semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Ku kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Gowori yang terkasih, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita akan kembali mengupas makna doa Yesus hari ini. Apakah saudari-saudara tahu doa itu artinya apa? Doa merupakan terjemahan dari kata Ibrani tefilah, yang berarti tindakan menghubungkan diri dengan Tuhan, membangun relasi yang hangat dan intim dengan Tuhan, baik dengan atau tanpa perkataan. Jadi ada yang disebut doa hening atau doa batin, seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria ketika ia dikatakan menyimpan segala sesuatunya dalam hati. Namun terkadang banyak orang salah mengerti tentang doa. Doa dijadikan seperti kumpulan kata-kata yang menyerupai mantra, ataupun doa menjadi kumpulan banyaknya permohonan yang ditujukan kepada Allah. Saya ingat sekali waktu kecil saya diajari oleh mama saya, kalau mau pipi selain di toilet harus mengucapkan sebuah doa mantra macam ini. Pang numpang-numpang, anak bagong mau kencing. Jelas ini bukan sebuah doa dan membuat disorientasi dalam hidup anak. Sebenarnya ini anak siapa? Anak bagong atau anak mama papa? Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam doa Yesus di bagian kedua ini
jelas sekali disampaikan maksud dari doa yang disampaikannya, yakni agar mereka yang percaya kepadanya dipelihara oleh Bapa dan menjadi satu kawanan dalam hidup di dunia dan kelak dalam persekutuan para kudus. Sebelum menjelaskan maknanya, saya ingin mengulang sedikit makna yang terkandung dalam doa Yesus di bagian pertama kemarin, yakni tentang kemuliaan Bapa dengan Yesus yang menganugerahkan hidup kekal bagi mereka yang percaya. Nah, pada bagian yang kedua ini, makna hidup kekal semakin dipertajam. Yesus mengatakan dalam doanya demikian, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Mengapa tadi saya katakan supaya menjadi satu kawanan di dunia dan kelak di surga? Karena Yesus sendiri yang menyatakan, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dalam dunia," di ayat 15. Dan di ayat 17 Yesus sendiri memberikan perutusannya kepada mereka. "Demikian pula aku pun telah mengutus mereka ke dalam dunia." Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, saya ingin menekankan makna doa Yesus ini pada keterlibatan kita sebagai orang-orang yang percaya dalam perutusan di tengah dunia. Walaupun kita bukan dari dunia dan dunia membenci kita di ayat 14, namun Yesus mengutus kita di tengah dunia. Ada dua ekstrim dalam hidup di dunia ini. Ekstrim pertama adalah mereka yang berfokus pada dunia dengan segala hiruk pikuk dan gemerlap tawaran dunia seperti kehormatan, kenikmatan, kekuasaan, uang, karier, dan lain-lain sebagainya. Dan ekstrim kedua adalah mereka yang lari dari dunia dan beralih pada hal-hal spiritual, rohani, metafisik, dan seterusnya. Kedua ekstrim ini harus didamaikan karena kita ada dalam dunia untuk menguduskannya dalam kebenaran. Ada pepatah yang mengatakan ora et labora, yang berarti berdoa dan bekerja. Ora dan labora ini seperti sepasang dayung yang tidak bisa kita gunakan hanya sebelah saja. Kalau hanya sebelah batera yang kita gunakan, batera akan terus-menerus berputar-putar saja dan tidak maju ke depan. Kedua dayung harus berjalan berdampingan. Maka keberadaan kita di tengah dunia bukan untuk lari dan bukan untuk berfokus pada dunia, tetapi kita ada di dalam dunia untuk menguduskannya di dalam kebenaran. Mari kita semakin terlibat di tengah dunia untuk bersama-sama menguduskannya. Jangan berhenti untuk berbagi kasih di tengah pandemi, sebab untuk itulah kita diutus. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.